Setelah berhasil menjinakkan Dragon Horse yang diberi nama Tsubaki, Takumi kembali ke Fulton, dan memutuskan untuk membuat kereta yang lebih nyaman untuk perjalanan panjang mereka. Dia menggunakan bahan-bahan yang kuat, seperti adamantite alloy dan elder trine wood, untuk membuat kereta yang tahan lama dan nyaman. Kereta tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur seperti leaf springs dan oil damper, untuk mengurangi getaran, serta jendela yang terbuat dari quartz gelas, yang telah diberi sihir untuk meningkatkan ketahanannya. Interior kereta juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti tempat tidur, sofa, meja, dan kamar mandi. Setelah selesai membuat kereta, Takumi juga membuat harness untuk Tsubaki, dan memastikan bahwa Tsubaki nyaman mengenakannya. Dia juga membuat barding untuk Tsubaki, yang terbuat dari adamantite alloy dan mithril alloy, dan memberinya sihir untuk meningkatkan ketahanannya. Setelah membuat semua hal itu, Takumi kemudian memeriksa statusnya, dan menemukan bahwa levelnya telah meningkat, serta dia telah memperoleh berbagai kemampuan baru. Dia juga kini memiliki dua familiar, yaitu Kaede dan Tsubaki, yang membantunya dalam pertarungan. Selanjutnya, Takumi dan teman-temannya melakukan tes coba terhadap kereta yang baru dibuat, yang ditarik oleh Tsubaki, seekor Dragon Horse yang telah mereka jinakkan. Mereka melakukan perjalanan ke daerah pedalaman Fulton, untuk melakukan survei terhadap keberadaan orc. Selama perjalanan, Maria mengemudikan kereta dengan kecepatan tinggi, menabrak orc yang mereka temui di jalan. Takumi dan Sofia duduk di dalam kereta, menikmati teh dan berbicara tentang hasil survei. Setelah selesai melakukan survei, mereka kembali ke Fulton, dan memeriksa kereta untuk memastikan tidak ada kerusakan. Takumi juga memeriksa Tsubaki, untuk memastikan bahwa dia tidak terluka. Kaede dan Tsubaki kemudian melakukan perjalanan lain, menabrak monster-monster lain, dan membawa mereka kembali ke Takumi. Takumi menyimpan monster-monster tersebut di dalam item box-nya. Lalu, Takumi dan teman-temannya memutuskan untuk terus meningkatkan level Tsubaki, hingga hari keberangkatan mereka ke ibu kota kerajaan. Mereka juga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka, dengan kereta yang baru dibuat. Tsubaki sendiri telah meningkatkan levelnya menjadi 32, dan telah memperoleh kemampuan baru. Dia juga memiliki tujuan untuk membalas dendam terhadap Army Ants, atau pasukan semut, yang pernah menyerangnya. Hari keberangkatan Takumi dan teman-temannya ke ibu kota kerajaan, akhirnya telah tiba. Mereka berkumpul di gerbang timur Fulton, bersama dengan rombongan Margrave Fulton dan Puppet Company. Ketika Takumi tiba dengan kereta yang ditarik oleh Tsubaki, seekor Dragon Horse yang telah mereka jinakkan, semua orang nampak terkejut. Barak-san, Guildmaster Guild Petualang, bahkan terperangah ketika melihat Tsubaki. Puppet-san, yang merupakan pemimpin Puppet Company, juga terkejut ketika melihat kereta yang dibuat oleh Takumi. Dia tidak percaya bahwa Takumi dapat membuat kereta yang begitu indah dan canggih. Ketika Takumi menjelaskan tentang kereta tersebut, semua orang terkejut lagi. Mereka tidak percaya bahwa Takumi dapat membuat kereta yang begitu kompleks dan canggih. Margrave Fulton sendiri juga terkejut, dan meminta Takumi untuk membuat kereta yang serupa untuknya. Dia bahkan menawarkan 200 platinum coins sebagai bayaran, yang setara dengan 2 miliar yen. Setelah mengobrol, rombongan tersebut berangkat ke ibu kota kerajaan, dengan kereta Margrave Fulton di depan, diikuti oleh kereta Puppet Company, dan akhirnya kereta Takumi. Saat ini, rombongan Takumi dan Margrave Fulton melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan, tepatnya Valkyratos. Mereka kemudian berhenti di sebuah desa di perbatasan wilayah Margrave Fulton, bertujuan untuk bermalam di sana.
Saat mereka sedang beristirahat, Lily San dari parti petualang Lions Fang datang untuk mengunjungi Takumi. Lily San sangat terkesan dengan kereta yang dibuat oleh Takumi, dan memintanya untuk membuat kereta yang serupa. Sementara itu, Margrave Godwin Fulton dan Bendahara Servus San berdiskusi tentang Takumi. Mereka sangat terkesan dengan kemampuan Takumi dalam membuat kereta dan potion, serta kemampuan Tsubaki, Dragon Horse yang telah dia jinakkan. Mereka juga membahas tentang bagaimana Takumi dapat membantu mereka dalam meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka di kerajaan. Mereka berencana untuk melindungi Takumi dari orang-orang yang ingin menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Godwin dan Servus San berencana untuk merasakan kenyamanan kereta Takumi dan memintanya untuk membuat kereta yang serupa untuk mereka. Mereka juga berencana untuk memberikan kereta tersebut sebagai hadiah kepada raja. Rombongan Takumi dan Margrave Fulton melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan Valkyratos. Mereka memasuki wilayah Earl Rockford, yang terletak di antara wilayah Margrave Fulton dan ibu kota kerajaan. Saat mereka melewati desa-desa dan kota-kota di wilayah Rockford, mereka akhirnya tiba di kota Rockford. Kota ini memiliki ukuran yang cukup besar, tetapi tidak sebesar kota Fulton. Takumi dan teman-temannya berbicara tentang kota Rockford dan Earl Rockford, yang merupakan tuan rumah mereka untuk malam itu. Mereka juga berbicara tentang pengalaman mereka masing-masing, sebelum bergabung dengan Takumi. Saat mereka tiba di istana Earl Rockford, mereka disambut oleh Earl Rockford dan keluarganya. Earl Rockford dan Lord Fulton saling menyapa, dan berbicara tentang perjalanan mereka. Takumi dan teman-temannya kemudian diantar ke kamar tamu, di mana mereka akan menginap untuk malam itu. Mereka merasa sedikit terkejut, karena mereka mengira mereka akan menginap di penginapan di kota, bukan di istana Earl Rockford. Setelah makan malam, Takumi dan teman-temannya berbicara dengan Earl Rockford dan keluarganya. Madame Rose, istri Earl Rockford, sangat tertarik dengan Sofia dan Maria, yang merupakan budak Takumi. Madame Rose meminta Sofia dan Maria untuk menunjukkan pakaian dalam mereka yang dibuat oleh Takumi. Setelah melihatnya, Madame Rose sangat terkesan dan meminta Takumi untuk membuat pakaian dalam yang sama untuknya. Earl Rockford mencoba untuk menghentikan istrinya, tetapi Madame Rose tidak mau mendengarkan. Ia bahkan menawarkan untuk berinvestasi dalam bisnis pakaian dalam Takumi. Takumi menjelaskan bahwa pakaian dalam Sofia dan Maria dibuat dari spider silk atau benang laba-laba yang sangat langka dan tidak bisa dibuat dalam jumlah besar. Namun, Madame Rose tidak mau mendengarkan dan meminta Takumi untuk membuat pakaian dalam yang sama untuknya. Akhirnya, Takumi setuju untuk membuat pakaian dalam untuk Madame Rose dan para pelayan di rumah Earl Rockford, setelah Sofia dan Maria mengukur mereka. Earl Rockford sangat lega, karena istrinya telah tenang, tetapi Takumi merasa bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Setelah meninggalkan Earl Rockford, Takumi dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan Valkyratos. Mereka berhenti sejenak untuk melihat pemandangan kota yang indah. Sofia, Maria, dan Takumi sangat terkesan dengan keindahan kota Valkyratos. Kota ini memiliki danau di tengahnya, dan sebuah kastil putih yang menjulang tinggi di atasnya. Kota ini juga memiliki hutan, distrik bangsawan, distrik komersial, distrik perumahan, dan distrik industri yang terletak di sekitar danau. Mereka juga melihat bahwa tidak ada pagar di sekitar ladang gandum di luar kota, tetapi Takumi menjelaskan bahwa ada pagar kayu rendah yang melindungi ladang dari hewan liar. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan
dan melihat kemiskinan di luar kota. Mereka melihat tenda-tenda, dan gubuk-gubuk yang kumuh di luar kota. Akhirnya, mereka tiba di gerbang kota, dan melihat antrian panjang orang-orang yang ingin masuk ke kota. Namun, karena mereka adalah rombongan bangsawan, mereka dapat masuk ke kota dengan lebih cepat. Setelah menunggu sekitar 1 jam, mereka akhirnya dapat memasuki kota Valkyratos. Setelah tiba di ibu kota kerajaan Valkyratos, Takumi dan teman-temannya menginap di sebuah hotel mewah, yang dekat dengan distrik bangsawan. Mereka bertemu dengan Papek San, yang mengatur tempat menginap mereka. Papek San memberitahu Takumi, bahwa pertemuan dengan raja, akan dilakukan dalam 5 hari. Takumi merasa sedikit tegang karena pertemuan tersebut, tetapi ia juga merasa, bahwa itu adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan dirinya kepada raja. Setelah makan malam, Papek San membahas tentang rencana, untuk memproduksi pakaian dalam yang dirancang oleh Takumi. Mereka membahas tentang bahan, ukuran, dan harga, serta rencana untuk memproduksi pakaian dalam tersebut. Takumi juga membahas tentang rencana untuk meningkatkan jumlah anggota parti mereka. Ia ingin mencari seseorang yang dapat membantu mereka dalam petualangan, dan juga dapat membantu Takumi dalam pekerjaannya sebagai pengrajin. Papek San setuju untuk membantu Takumi mencari orang yang tepat, dan memberikan waktu untuk mencari. Takumi merasa lega, karena memiliki waktu untuk mencari orang yang tepat, dan juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dirinya kepada raja. Selanjutnya, Takumi mengunjungi Palm Slavery Company, atau perusahaan perbudakan palem bersama Papek San, untuk mencari seorang asisten, yang dapat membantunya dalam pekerjaannya sebagai alkemis. Burton San, pemilik perusahaan, menyambut mereka dan memperkenalkan 3 calon asisten atau budak, di antaranya ada Carla, Fran, dan Laeva. Setelah memperkenalkan diri, Takumi meminta pendapat dari ketiga calon asisten tentang rencana kerjanya, dan apakah mereka mau bekerja dengannya. Carla San menyatakan, bahwa ia tidak ingin tinggal di Fulton, karena keluarganya tinggal di desa di pinggiran ibu kota kerajaan. Fran San menyatakan, bahwa ia tidak ingin belajar alkemi, karena usianya yang sudah tua. Laeva San di sisi lain, menyatakan bahwa ia mau bekerja dengan Takumi San. Laeva San, memiliki latar belakang yang menyedihkan. Ia dijual oleh orang tuanya, untuk membayar utang keluarga. Ia juga memiliki cacat fisik, yaitu kehilangan tangan kanannya, ketika melindungi adik laki-lakinya dari serangan monster. Meskipun demikian, Laeva San memiliki kemampuan magis yang tinggi, dan dapat menggunakan sihir dengan baik. Takumi San memutuskan, untuk membeli Laeva San, dan membuatnya menjadi asistennya. Ia juga setuju untuk memenuhi permintaan Laeva San, untuk mengirimkan gajinya ke orang tuanya, untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Burton San memperkenalkan Laeva San kepada Takumi, dan mereka membuat kontrak perbudakan. Laeva San memiliki status sebagai berikut. Nama, Laeva. Ras, Foxman. Umur, 20 tahun. Pekerjaan, mage atau penyihir level 24, priest atau pendeta level 2, dan warrior level 12. Level, 18. Kondisi, dalam keadaan sehat, dan saat ini menjadi budak Takumi. Vitalitas, 180. Kekuatan sihir, 210. Kekuatan, 80. Kelincahan, 100. Stamina, 100. Dexteritas, 92. Inteligensia, 160. Kemampuan unik, tidak ada. Kemampuan pasif, tidak ada. Kemampuan aktif, Staff Teknik level 4, Enemy Search atau pencarian musuh level 2,
Presence Detection atau deteksi kehadiran level 2, Stealth atau diam-diam level 2, Magic Perception atau persepsi sihir level 3, Magic Power Manipulation atau kekuatan sihir manipulasi level 2, Light Attribute Magic atau sihir atribut cahaya level 1, Dark Attribute Magic atau sihir atribut kegelapan level 2, Fire Attribute Magic atau sihir atribut api level 3, Sewing atau menjahit level 3, dan Cooking atau memasak level 3. Setelah menandatangani kontrak perbudakan dengan Laeva, Takumi dan teman-temannya memutuskan untuk pergi berbelanja, untuk kebutuhan sehari-hari Laeva. Mereka menggunakan kereta kuda Papeksan, untuk pergi ke toko pakaian yang populer di ibu kota kerajaan. Di toko pakaian, Sofia dan Maria memilihkan pakaian untuk Laeva, sementara Takumi merasa bosan, dan memilih menunggu di luar toko. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke penginapan dan merasa lelah. Di penginapan, Laeva bertanya kepada Takumi, apakah tidak masalah, bahwa dia membeli banyak pakaian untuknya. Dan Takumi menjelaskan, bahwa pakaian tersebut adalah kebutuhan sehari-hari. Laeva juga bertemu dengan Kaede, familiar Takumi, dan merasa terkejut. Takumi kemudian menggunakan sihir, untuk mengembalikan tangan kanan Laeva yang hilang, dan karena hal itu, Laeva merasa sangat gembira. Mereka kemudian membicarakan tentang rencana Laeva, untuk menjadi seorang adventurer atau petualang, dan meningkatkan statusnya. Malam itu, Takumi memutuskan untuk tidur di kamar yang berbeda, untuk memberikan ruang bagi Laeva dan teman-temannya. Esok hari, Takumi akan bertemu dengan raja di ibu kota kerajaan, dan dia merasa sedikit cemas. Singkatnya, Takumi dan teman-temannya tiba di istana kerajaan, untuk bertemu dengan Raja Lobos Valkyra. Mereka disambut oleh Simon von Portfort, Perdana Menteri, dan Galahad von Bauer, Kepala Kesatria Kerajaan. Raja Lobos Valkyra berterima kasih kepada Takumi, atas jasanya dalam memperbaiki keadaan sanitasi di ibu kota kerajaan. Takumi juga diberitahu, bahwa raja ingin memberinya penghargaan dan gelar bangsawan, tetapi tidak bisa dilakukan secara terbuka, karena ancaman dari Kekaisaran Sidonia. Setelah itu, mereka membahas tentang rencana untuk mengekspor Purifier DM atau toilet Takumi, ke negara-negara sekutu, dan juga serikat perdagangan. Raja juga ingin melihat kereta kuda yang dibuat oleh Takumi, yang dikatakan memiliki kualitas yang sangat baik. Takumi kemudian membawa keluar 2 kereta kuda dari item box-nya, dan memperkenalkan Tsubaki, Dragon Horse miliknya. Raja dan para pejabat kerajaan lainnya terkejut, saat melihat Tsubaki dan kereta kuda yang sangat mewah. Setelah mencoba kereta kuda, Raja dan para pejabat kerajaan lainnya sangat puas, dan memuji Takumi atas karyanya. Mereka juga menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Takumi, jika dia pernah mengalami masalah. Dengan demikian, Takumi telah menyelesaikan urusannya di ibu kota kerajaan Valkyratos, dan bersiap untuk kembali ke Volten. Selanjutnya, kita kembali berpindah ke 3 tahun ke depan, dari sudut pandang Akane, pahlawan yang dipanggil di Kekaisaran Sidonia. Di sebuah ruang pelatihan yang luas di dalam istana Kekaisaran Sidonia, 2 pahlawan yang dipanggil dari Jepang, Akira dan Yamato, sedang berlatih dengan seorang kesatria suci sebagai lawan. Akira menggunakan pedang dan perisai, sementara Yamato menggunakan sarung tinju dan bela diri. Mereka berdua telah berlatih selama 3 bulan, sejak dipanggil oleh gereja, dan telah meningkatkan level mereka dengan melawan monster seperti goblin. Sementara itu, Akane, yang memiliki job sebagai pendeta, sedang belajar di perpustakaan istana. Ia membaca tentang asal-usul dunia, menurut kepercayaan Light God Fight, yang menyatakan bahwa Dewi Anat, menciptakan manusia menurut rupanya, kemudian menciptakan miskin, dwarf, dan elf, untuk melayani manusia.
Akane juga mengetahui bahwa ada dua agama besar di benua ini, yaitu Light God Fight dan Genesis Fight. Namun, informasi tentang Genesis Fight yang memiliki Dewi Non sebagai dewa utama sangat sulit ditemukan di Kekaisaran Sidonia. Akane hanya dapat memperoleh informasi tentang Genesis Fight dari pedagang yang melakukan perjalanan ke wilayah lain. Sebagai catatan, nama negara Sidonia dalam novel adalah Sydnia. Namun karena di anime penyebutan Jepang, maka Sydnia berubah menjadi Sidonia. Mimin harap penonton paham, kalau Kekaisaran Sydnia adalah sama dengan Kekaisaran Sidonia. Akane merasa bahwa mereka harus melarikan diri dari Kekaisaran Sydnia dan menuju ke Kerajaan Lomaria atau Kerajaan Valkyra, yang memiliki sistem sanitasi yang lebih baik dan tidak memiliki kepercayaan tentang superioritas manusia. Sementara itu, pemimpin kesatria suci Pekard melaporkan kemajuan Akira dan Yamato kepada Paus Wifal. Paus Wifal juga menanyakan tentang Akane, dan kepala penyihir Homer menjelaskan bahwa Akane memiliki potensi besar sebagai pengguna sihir dan sedang mempelajari pengetahuan sihir. Paus Wifal dan Pekard juga membicarakan tentang rencana untuk melibatkan Akira, Yamato, dan Akane dalam perang melawan Kerajaan Valkyra dan Kerajaan Lomaria. Putri Kekaisaran Elizabeth juga hadir dalam pertemuan tersebut, dan menyatakan bahwa ia dapat mengendalikan Akira dengan mudah. Kita kembali ke sudut pandang Takumi, pada 3 tahun lalu, sebelum pahlawan dipanggil. Setelah kembali dari ibu kota kerajaan, Takumi dan teman-temannya menemukan bahwa musim dingin telah tiba di kota Fulton. Kaede, familiar Takumi, sedang bermain di taman yang tertutup salju. Takumi dan teman-temannya memiliki pakaian yang terbuat dari spider silk atau laba-laba sutra, yang dapat mengatur suhu tubuh mereka secara otomatis. Namun, Sofia dan Maria meminta Takumi untuk membuat desain pakaian yang berbeda untuk setiap musim. Sementara itu, Laeva, budak yang baru dibeli Takumi, mulai membantu di workshop dan mempelajari alkimia. Ia juga mulai mempelajari bahasa kuno dan simbol-simbol sihir untuk membuat perangkat sihir. Maria dan Kaede sibuk membuat pakaian dalam untuk Sofia, Laeva, dan diri mereka sendiri. Mereka juga menerima pesanan dari Countess Rockford dan para pelayannya, yang membayar dengan harga yang sangat tinggi. Takumi juga membuat tas sihir, yang dapat memuat barang-barang yang lebih besar dari ukuran tas itu sendiri. Tas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan sihir. Namun, Takumi hanya membuat tas tersebut untuk orang-orang yang dipercayanya, seperti Margrave Fulton dan Papeksan. Suatu hari, Takumi dan teman-temannya pergi ke padang rumput yang tertutup salju untuk mencari bahan-bahan langka. Mereka menemukan Snow Crown, sebuah tanaman obat yang langka, yang hanya tumbuh di lingkungan yang tertutup salju. Tsubaki, kuda drag Takumi, juga ikut serta dan berburu serigala yang berbulu putih. Setelah selesai mencari bahan-bahan, Takumi dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke rumah, dan meninggalkan pekerjaan mengurus mayat serigala, kepada Guild Petualang.